Kalau harga yang tinggi sekarang Pak itu jenis duri hitam. Duri hitam. Duri hitam atau oci itu duri hitam masih di angka 605.000 per kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banyasin Pam. Ketemu lagi dengan kami, ya. Saya Andi Wijaya ditemani Barak Ribo, juru kamera saya. Nah, hari ini kami berada di desa apa ini? Reganagung. Desa Reganagung, Kecamatan Banyuasin 3. Nah, sore ini kami jalan-jalan ke kebun buah Pazatan Tani. Ya, kebun buah ini milik teman saya. Jadi seorang anggota Polri, ya, membuka kebun buah di tempat kelahiran di sini di Desa Reganagung. Nah, di sini banyak jenis buah, ya. Yang dominan sekali adalah durian. Nah, seperti apa nanti, dengan siapa dan bagaimana perawatannya, nanti kita temui teman saya namanya Pak Kartiwan. Ya, beliau adalah anggota Polri yang suka berkebun. Ya. Jadi di sini, di lokasi ini ditanami buah, khususnya buah durian, ya. Oke, kita ke sana dulu teman-teman. Sobat Banyasin Pam, kita temui Pak Kartiwan. Halo bro. Wah, selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah, selamat datang Kak di kebun kami Kak. Lama udah ketemu gitu ya. Alhamdulillah Kak. Ketemu di kebun. Di kebun ya. Sobat Banyasin Pam, sore ini saya main ke kebun buah Pazatan Tani, ya. Iya. Nah, ini di samping saya, ini adik kelas saya dulu, SMA. Beliau ini adalah seorang anggota Polri yang suka berkebun. Memang dulu lagi kecil mungkin hobi berkebun. Iya. Ya? Anak petani Kak. Jadi sore ini kami main ke sini, ketemu beliau. Sudah lama tidak ketemu. Paling WA-WAan be. Nah, hari ini kita gali apo yang ditanam di sini, jenis buah-buah bersama Pak Kartiwan. Kartiwan. Iya Kak. Ini mulai membuka lahan ini, cak mana ceritanya? Ya kan? Awal mulanya Pacak buka lahan seluas ini dengan durian yang banyak variannya, kemudian buah-buah ini. Cak mana ceritanya buka kebun ini? Awalnya karena suka makan durian. Suka durian. Suka makan Berarti durian. Hobi jalan-jalan cari durian ini. Ya. Oh. Kebetulan kan daerah Sumsel, terutama Banyuasin, itu banyak varietas duriannya, bagus-bagus. Tetapi untuk di kebun ini Pak, kita tanam yang unggulan, jenis unggulan. Apa wae jenisnya di sini? Yang kita tanam di sini ada varietas musangking, ada varietas bawor, ada duri hitam atau oci, ada juga durian pelangi, durian montong juga ada, durian super tembaga dari Bangka, bibitnya kita adopsi dari Bangka langsung, dengan durian namblung dari Bangka juga. Kalau bibit sendiri Pak Kartiwan, dari mana kita beli? Apakah ada sertifikasinya ini? Caknya pakem-pakem bibit ini. Alhamdulillah bibit ini kita dapat dari teman-teman dari grup Durian Traveler. Kebetulan saya anggota dari grup Durian Traveler. Dan bibit ini mereka rekomendasikan dari daerah Jawa Tengah, dari daerah Salaman Magelang dan daerah Banyumas. Nah, Sobat Banyasin Pam, jadi bibit yang ditanam Pak Kartiwan ini memang bibit yang bagus, karena beliau ini bergabung di komunitas Durian Traveler, jadi sudah terjamin bibitnya, ya. Yeah. Ini sebesar ini sudah berapa tahun umurnya? Untuk umur tanam
Itu kita tanam di tanggal 10 Maret 2019. Jadi ini udah berumur 3 tahun 5 bulan. Nggak lama lagi berbuah ini. Insya Allah. Sobat. Insya Allah. Ada treatment khusus ini. Ini jenis apa nih Pak? Ini jenis musangking. Musangking. Ini jenis musangking. Kalau masalah perawatan khusus, sebenarnya untuk rekan-rekan yang berminat menanam durian, itu yang pertama disiapkan pengairan. Pengairan, terus pemupukan 3 bulan sekali, terserah mau pakai pupuk kimia boleh, mau pupuk organik juga boleh. Kalau sobat Banyuasin Farm atau masyarakat Banyuasin ya, khususnya Pangkalan Balai, pengen nanam durian Cak Pak Kartiwan ini yang bagus ini, bisa? Insya Allah bisa. Kartiwan, ya? Insya Allah kita bisa bantu. Nah, jadi sobat yang mau bibit kualitas bagus seperti yang ditanam Pak Kartiwan ini, bisa menghubungi Pak Kartiwan. Di sini ada berapa banyak? Ini kebun kita tahap pertama ya. Kebun kita tahap pertama, di sini kita tanam jumlahnya ada 73 batang. 63 batang durian dari berbagai jenis dan 10 batang rambutan. Rambutan jenis binjai. Binjai. Yap. Oh, ini bagus sekali nih, sobat Banyuasin Farm. Jadi beliau ini memang tinggalnya di Palembang. Ya, tugasnya di mana? Di Poresta. Poresta Palembang. Tapi dia tanam buah-buahan di sini. Nah, jadi kalau program Banyuasin itu ada Pulauan Bue. Ya, nah, beliau ya. sudah Siap. menanam 3 tahun yang lalu. Siap. Jadi Pak Bupati kalau nanti panen bolehlah diundang. Boleh, insya Allah. Insya Allah kita undang kawan-kawan, terutama pemuka masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Banyuasin. Yang pasti kita menanam durian ini juga mendukung program dari Pak Bupati Pulauan Bue. Pulauan Bue. Nanti kalau dia sudah buah, Pak, ini terbuka untuk umum ya. Siap. Jadi dia metik, makan, bayar. Siap. Insya Allah nanti rencana kita ke depan kita akan buat suatu destinasi wisata buah yang mirip-mirip sedikit Taman Sari. Taman Sari. Nah, di sini Pak, ini kebun kita yang pertama terkhusus durian. Kita punya juga kebun yang kedua durian, kebun yang ketiga itu bermacam-macam buah. Ada mangga juga kita tanam, ada juga kelapa varietas pandan wangi, genja entok, wulung, dan insya Allah itu kita proyeksikan untuk dogan. Dogan. Sama tempatnya di sini atau beda lokasi? Beda lokasi, karena harganya lumayan mahal di sini, dan juga dari warisan orang tua tanahnya. Oh, jadi dirubah sekarang ya. Siap. Tidak do nanam karet lagi. Siap. Tapi nanam buah. Oke. Ini biru-biru ini dikasih apa nih Pak? Ini pengecatan kita menggunakan cat tembok, bukan cat minyak Pak. Cat tembok ya? Supaya apa? Untuk menghindari dari pengerat batang, uret batang, dan hama-hama yang lain, termasuk semut. Cat tembok ini kita campur dengan insektisida dan fungisida. Berapa lama ini dicat lagi? Kalau di paling bagusnya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Kalau untuk pupuk, kita memakai pupuk organik dan kimia. Untuk organik kita bikin sendiri Pak, dari kotoran sapi. Dari kita fermentasi sendiri dari kotoran sapi, jadi lebih hemat. Lebih bagus, lebih efisien. Ya. Kalau yang sebelah itu jenis apa? Di yang musangking ya? Barisan kedua, barisan 1, 2 itu musangking. Barisan ketiga itu bawor. Coba kita lihat sobat Banyuasin Farm jenis bawor. Ini mantap sekali nih. Ini jenis bawor. Oh, ini jenis bawor. Ya, barisan ketiga jenis bawor. Mantap ini. Untuk durian bawor itu durian lokal lokalan dari Indonesia asli. Bawor ya? Bawor.
Ini sama 3 tahun. Sama, 3 tahun 5 bulan. 5 bulan. Kita harapkan nanti Pak, di sini kita pangkas, kita pruning, nanti insya Allah berbuahnya di sini. Karena durian itu berbuah di dahan-dahan simetris, dahan yang lurus. Berarti kita mau pruning nih anu ya. Apa maksudnya tuh? Raja tega ya? Ya, Raja tega siap, Raja tega harus tega, ya? harus tega. Motong dahan yang memang rapat-rapat itu ya? Betul. Jadi rapatnya dahannya dijarangin dengan harapan buah nanti muncul di sini. Rekan-rekan warga Banyuasin, untuk peluang berkebun durian menurut saya sangat cerah, sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan, insya Allah sangat menjanjikan. Dia biasanya normalnya umur berapa dia sudah keluar ini bunga? Kalau perawatan maksimal ya itu 5 tahun udah berkembang, berbunga. Berarti ini ada treatment khusus? Ada treatment khusus untuk apa? Menjadikannya, memancingnya tuh ya berbunga ya? Kita dengan memancing pupuk organik pembuahan atau pupuk yang lain, itu dengan harapan kita bisa berbuah dengan maksimal. Rekan Agung ini, selain di sini, ada tidak masyarakat lain yang buka secara khusus? Kalau secara khusus kebun durian itu belum ada. Belum ada. Di rumah-rumah lah ya? Kalau untuk tanam rumahan yang 5 batang, 10 batang mungkin ada. Tapi kalau khusus di kebun kan belum ada, baru kita yang pertama. Ini Sobat Banyuasin Farm, kalau sudah berbuah nanti, wah, tidak usah jauh-jauh ya. Harga Pangkalan Balai, khususnya Kementerian 3, datang ke sini, ya, petik langsung, makan, tentunya bayar. Ya. Harganya bersahabat. Disesuaikan, bersahabat. Ya. Nah, kita tanam ada untuk melengkapi varietas ini kita tanam montong. Ada jenis montong. Ini jenis montong. Ya. Ada jenis montong. Banyak Farm. Ini jenis montong. Kalau aku tuh tidak pacak leda kan nyo. Gimana? Daunnya sama baik kan? Jenis montong. Kalau yang Raja Duren sekarang ini jenis apa? Kalau menurut yang harganya di atas peminatnya. Ya. Kalau harga yang tinggi sekarang Pak itu jenis duri hitam. Duri hitam. Duri hitam atau oci itu terakhir kita menikmati durian di Tegal, duri hitam masih di angka 605.000 per kilo. Per kilo. Kalau musangking itu masih di angka 450.000 per kilo. Berarti duri hitam, musangking. Terus bawahnya ada kita duri hitam. Ada. Di mana? Duri hitam ini. Kita lihat lagi. Oh ini. Nah ini. Ini jenis oci atau duri hitam. Teksturnya lebih lembut. Lebih lembut dia. Ini jenis oci duri hitam. Kalau sekarang rajanya duren ya. Siap. Dari harga, rasa. Cita rasa. Kalau saya pribadi oci, tetapi ada juga kawan-kawan dari komunitas durian traveler mengatakan masih musangking ya mereka. Musangking masih ya. Siap. Berapa luas ini Pak? Ini karena ini teman-teman Sobat Banyuasin Farm, lahan ini sangat strategis sekali. Sampingnya rumah penduduk, ya di sebelah sana di situ akses jalan umum, sudah aspal, jadi dekat dengan pusat kota Pangkalan Balai, khususnya kompleks perkantoran. Jadi kalau ini nanti sudah berbuah menghasilkan, saya yakin ini banyak pengunjung di sini ya. Ini luasnya lebih kurang 9.000 kemarin. 9.000 hektar kalau sedikit. Untuk yang lokasi ini? Lokasi ini. Ada juga. Yang belakang? Di belakang ada. Itu? Di belakang ada juga. Itu apa? Itu kita konsentrasikan ke mangga. Mangga. Mangga sama alpokat. Jadi Pak Kartiwan ini satu hamparan ini di belakang ada lagi, tapi jenisnya mangga ya? Yep. Sama alpokat. Kita ke sana Pak? Boleh. Oke. Mari, Sobat, kita lihat lagi.
Ini untuk pinggir kita tanami rambutan. Jenis rambutan binjai. Untuk harga sekarang rambutan binjai buahnya itu masih di angka 25.000 per kilo. 25.000. Apa bedanya, Pak? Lebih besar, lebih manis? Dia lebih besar, manisnya sangat manis. Terus di dalam itu enggak terlalu kering. Oh. Enggak terlalu kering. Jadi masih basah. Ini juga mangga. Mangga. Varietas apa ini? Ini varietas Kyojai. 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 Mantap ini. Buah yang besar itu ya? Betul. Ada di sini macam-macam ya. Ada Kyojai. Ada Kyojai dari Thailand. Kita tapi juga kita nanam dari, ada jenis Miyazaki. Agrimania, Red Ipori. Red Ipor juga ada. Untuk mangga impor. Bibitnya impor semua. Impor. Mantap. Inilah berapa tahun ini? Ini kita tanam akhir Februari 2022. Baru berarti. Berarti sudah besar ini. Ya, ini bibit dongkelan. Oh. Ini jenis bibit dongkelan. Ada juga yang bibit ini, Pak. Ada juga yang bibit kecilan. Kita tanam kemarin. Dan alhamdulillah ada yang berbunga. Itu ada buah. Nah. Sudah berbuah. Ini buah pertama. Banyak buahnya memakan monyet. Iya. Kemarin banyak buahnya, tapi ya dimakan monyet. Ini jenis apa? Ini jenis harum manis ini. Jenis harum manis. Ini buah pertama. Buah pertama. Itu juga itu yang baru berkembang. Ini berapa luas ini, Pak? Ini kemarin 7.600. Ya, hektar kalau ini. Dia udah mulai berbunga. Umurnya ini Agustus. 5 bulan. 5 bulan tanam. Ini varietas apa nih? Ini kayak harum manis sih. Harum manis. Oh, sorry, Kyojai. Kyojai. Ini dominan mangga. Di sini 70% mangga. Sebelah situ alpukat. Ini contoh. Nih, kita ngambil bibitnya. Sastro. Dari kecamatan Desa Kalisalak, Kecamatan Salaman Magelang. Ini varietas Red Ipori. Red Ipori itu mangga yang warnanya merah. Merah. Oh, yang ungu itu ya. Kalau yang ungu itu Irwin namanya. Oh iya. Berarti seluruh bibit sini belinya di situ. Ya, untuk mangga, jenis mangga. Kalau mangga kita banyak adopsi dari Salaman. Ini juga seblok ini Red Ipori. Itu luren juga? Ada, itu kebun kita kedua. Ya. Nah, Red Ipori. Jadi kalau sebaris ini Red Ipori, ya. Ini Miyazaki kalau nggak salah. Sebaris sana Miyazaki. Ya, Miyazaki itu buah mangga termahal di Jepang sekarang. Jadi kalau nanti ke depan harapan kita untuk warga Banyuasin ya, Banyuasin Farm, kalau pengen menikmati mangga yang rasanya legit, pulen, tidak berserat dan tidak berair, tidak perlu jauh-jauh. Insya Allah cukup di desa Reganagung, di kebun kita. Itu jenis apa tuh? Mangga ini ada Red Ipori, ada Miyazaki. Nah, yang tanpa serat itu Miyazaki. Yang mana ini? Miyazaki ini. Ini ya, Mang. Ini Mamang ini yang jagain kebun. Oh, ini Mamang. Lah paham kan Mamang. Ya, nah ini Miyazaki. Ini Miyazaki mangga unggulan dari Jepang. Mangga unggulan dari Jepang. Satu bibit ini berapa harga? Jadi kemarin kawan-kawan pengen yang namanya mangga Miyazaki ini kan. Kemarin import kan? Siap. Kemarin bibitnya susah ya cari ya. Jadi kita dapat sampai ke Palembang
itu di harga 265.000 Satu batang. satu batang. Jadi sobat Banyasin Farm, nanti kalau dia berbuah pengen makan Mangga Miyazaki. mangga Miyazaki, import dari mana nih? Ini dari Jepang. Dari Jepang, nggak usah nak ke Jepang. Ya, ya. Ke Regananggung wae. Di kebunnya, kebun buah Pasar Tani. Pajatan Tani. Nah, ini di jalan desa Regananggung, Kecamatan Banyasin 3. Ini luas sekali ini. Itu tanaman durian yang kedua. Yang ketiga, kita ada beberapa lahan ya Pak. Yang pertama durian depan, durian kedua. Di sini kita juga punya kebun taman buah. Taman buah dari berbagai jenis buah ada di situ. Termasuk apel pun ada. Apel, salak ada. Kita juga bikin tanaman kelapa. Kelapa. Satu hamparan tuh kelapa semua. Kelapa semua. Tidak terlalu banyak, cuman sekitar 175 batang Lokasinya di dalam. di Regananggung. Di Regananggung, di dalam itu ya. Ya, kita yang tanam jenis pandan wangi, kelapa pandan wangi, pandan geja entok, Kenca entok. gulung, sama kopior. Kelapa kopior. Berarti kalau nak dogan nggak susah lagi nih. Insya Allah. Nggak perlu kita ke mall beli dogan nanti, cukup di sini. Bisa petik sendiri. Kalau sudah bulan puasa, bakal ngeluarin dogan ini mama. Ya. Sini Bang, sini Bang. Sini bang. Ini momang kita yang ngerawat setiap harinya. Ini mamang ini. Ya, ini momang kita yang ngerawat setiap harinya. Siapa nama kita bang? Herman. Harman. Lah berapa tahun ngolah lahan ini sampai jadi cek ini? Berapa? 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun dari karet ya. 4 tahun. Ini lahan awalnya karet Pak. Awalnya karet. Ini ada Batangnya. Ya. Kita alih fungsikan ke jadi tanaman buah semua. Kira-kira harapan terbesarnya dari tanaman ini ke depan. Yang pasti harapan saya itu Pak, karena kami anggota Polri, pasti ada pensiun. Ini harapan kami, masa-masa jelang pensiun kami bisa ada penghasilan dari kebun ini bisa dikelola sendiri. Jadi tidak terlalu terpikirkan pada saat selesai pensiun itu masih ada tungguan. Dengan adanya kebun ini, berarti sering balik dusun ini. Sering. Ya, tiap minggu ini teman-teman, beliau ini ada apa YouTube juga. Iya. Teman-teman sobat Banyasin Farm. Jadi teman-teman semua yang nonton channel ini, beliau ini nama YouTube-nya Polisi Berkebun. Polisi Berkebun. Jadi beliau ini suka memang berkebun. Ya. Karena memang dulu dari kecil Anak petani. anak petani, sama seperti saya. Iya. Jadi memang hobi berkebunnya sampai sekarang. Siap. Jadi kalau dulu berkebun karet, sekarang berkebun buah. Iya. Yang pasti Pak gini, menurut saya untuk berkebun buah itu prospeknya lebih menjanjikan, lebih menjanjikan. Kalau karet umur 12 tahun itu udah layak diganti permajaan. Tetapi kalau durian umur 12 tahun makin hebat buahnya, makin banyak buahnya. Iya. Itu harapan kita. Jadi untuk Banyasin Farm, saya punya YouTube Polisi Berkebun Pajatan Tani yang ikonnya jangan pernah malu jadi petani. Iya. Beliau ini sekarang terjun juga ke YouTuber. Jadi insya Allah mungkin perkembangan apa tanaman-tanaman buah di sini akan Kita update terus. update di YouTube Polisi Berkebun. Untuk sekarang kita mempunyai lahan yang kita tanam buah itu baru 4,5 hektar. 4,5 hektar ya. Siap. Itu kabarnya di depan tuh nak dibuka juga. Insya Allah di depan 2025 Insya Allah kita buka. Jadi
4,5 hektar ditambah 1 hektar jadi 6 hektar. Seluruhnya kebun buah. Bakal ditanam apa itu? Seberang jalan itu? Kalau seberang jalan, kayaknya kita fokus ke durian sama alpukat. Durian. Alpukat. Karena alpukat itu istilahnya apa? Emas hijau. Ya. Nah, kebetulan di Banyuasin 3, klaster dari Pulauan Bue, Pak Bupati itu Banyuasin 3 itu klasternya pokat. Alpukat. Pokat. Jadi kalau pokat di sana sudah lengkap. Di sini ada durian, ada rambutan, Ya. ada pokat, ada mangga, ada kelengkeng, nah, Ada dogan. ada dogan. Wah. Tidak usah jauh-jauh lagi. Tidak usah impor-impor lagi. Yang Ya. impornya sudah dihadirkan Ya. oleh Pak Kartiwan di sini. Kita permudah. Oke Pak Kartiwan, Oke, terima kasih Siap. ya atas waktunya. Kami diundang ke sini. Siap. Sobat Banyuasin Farm, dukung terus channel kami Banyuasin Farm, channel seputaran dunia farming, pertanian, perikanan, perkebunan, dan budidaya. Nah, subscribe, like, komen, tentunya ditonton ya. Begitu juga dibantu channel teman kita Pak Kartiwan, channelnya Polisi Berkebun, dari kebun Pazatan Tani, Pazatan Tani. Desa Arganagung. Reganagung, Kecamatan Banyuasin 3. Saya Andi Wijaya bersama Pak Kartiwan ya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.